sebetulnya ada perbedaan sendiri gitu ya antara KPN, food estate seperti ini aman jadi harus tetap tinggi gitu. Let's go. Halo teman belia, aku Sade, MC kalian untuk show kami yang berbicara tentang emisi, lingkungan, dan alam. Langsung mulai aja ya. Hari ini kita diskusi bersama Kak Yosi dan Kak Intan. Hai kalian. Halo Sade. Kita mulai dulu dari konteks yang basic ya. Apa sih kawasan pangan Nusantara itu? Boleh dijawab? Ya, menarik ya. Tadi Kak tanya gitu, sebenarnya kawasan pangan Nusantara itu apa sih? Nah, kawasan pangan Nusantara ini sebetulnya area yang dicadangkan oleh pemerintah untuk memenuhi pangan. Tetapi karena area kawasan pangan Nusantara ini memang dedicated khusus untuk ibu kota baru. Nah, jadi kan belakangan ini santer banget ya Kak, meski kita kan mau pindah ibu kota nih tahun depan. Jokowi katanya mau upacara di sana. Tentu berbagai hal infrastruktur itu dipersiapkan, termasuk salah satunya kalau ada warganya di sana, meningkat jumlah penduduknya, perlu ada makan dong. Nah, akhirnya pemerintah menggagas, menginisiasi gimana supaya pangan ini terpenuhi. Dibuatlah kawasan pangan Nusantara yang tujuannya bisa supply kebutuhan pangan untuk orang-orang yang ada di ibu kota baru ini. Gitu. Jadi ya, memenuhi kebutuhan pangan di ibu kota yang baru gitu. Oke. Boleh tahu nggak bedanya food estate sama KPN itu apa? Ya, mungkin agak bingung gitu ya ketika mendengar terus apa bedanya kawasan pangan Nusantara sama food estate. Food estate yang diartikan juga kawasan pangan lumbung pangan nasional gitu. Terus bedanya apa? Nah, sebetulnya food estate ini lebih lama digagas gitu. Jadi tujuannya memang untuk memenuhi pangan nasional, ketahanan pangan kita gitu. Dan banyak sudah ada di beberapa wilayah. Perbedaannya dengan kawasan pangan Nusantara, kemudian kawasan pangan Nusantara ini tuh hanya dedicated untuk ibu kota baru kita gitu. Jadi kalau misalkan kalau untuk food estate yang lain itu seperti di Sumatera Utara, di Kalimantan Tengah, di Papua, itu memang tujuannya untuk memenuhi pangan nasional, secara nasional. Nah, ini baru nih, ini hanya untuk memenuhi pangan yang ada di ibu kota baru. Jadi itu sih bedanya tuh agak-agak tipis gitu. Oke. Benefitnya selain tujuannya itu apa? Tadi kan ada beberapa wilayah yang memang diarahkan untuk menyuplai tadi ya bahan pangan ke IKN gitu. Nah, wilayah-wilayah ini yang sudah ditetapkan itu sebenarnya dapat benefit selain memang jadi sentral pangan di situ ya, jadi agropolitan, tapi juga diharapkan di situ dapat meningkatkan perekonomian lokal gitu. Jadi adanya pemerataan ekonomi tidak hanya nanti di IKN gitu kan, tapi juga di daerah-daerah lain sebagai penyangga IKN ini. Nah, salah satunya memang lewat KPN ini gitu. Jadi dengan adanya kawasan sentral pangan atau agropolitan di daerah lain, pemerintah gitu ya berharap pemerataan ekonomi atau nanti ada investasi tidak hanya datang ke IKN tapi juga ke wilayah-wilayah lain gitu. Jadi ada benefit gitu secara untuk pemerataan ekonomi, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal gitu. Oke. Kalau misalnya dampak positif itu tercapai, aku juga yakin kalau misalnya itu nggak tercapai pun ada yang negatif, ya kan? Nah, dampak negatifnya apa? Ayo. Bentar dulu. Nah, menarik ya ini karena sebetulnya kawasan pangan Nusantara itu secara tidak langsung bisa dibilang quote unquote sebagai proyek strategis nasional, di mana proyek strategis nasional ini punya berbagai kemudahan yang difasilitasi begitu. Ada peraturannya gitu, ada peraturan PP nomor 42 tahun 2021 itu memang memberikan kekhususan. Jadi ketika suatu proyek itu dikategorikan sebagai proyek strategis nasional, maka
banyak sekali kemudahan-kemudahan dari mulai perencanaan, kemudian juga bagaimana ketika implementasi hingga monitoring dan evaluasinya. Jadi banyak kemudahan-kemudahan di situ. Nah, kemudian ketika adanya kemudahan-kemudahan itu apa dampaknya? Memang secara proyek jalannya lebih cepat, tapi ada nih negatifnya, kayak misalkan proyeknya menjadi lebih top down policy, dimana itu hanya ya sudah direncanakan oleh pemerintah pusat, kemudian yang niatnya tadi itu baik ya, ingin meningkatkan perekonomian, pemerataan, tapi karena sifatnya top down, banyak ini aspek-aspek yang tidak dilihat dalam secara skala lokal begitu. Niatnya baik, tujuannya baik, tetapi kemudian tidak diikuti dengan cara yang lebih partisipatif gitu, melihat bagaimana konteks kelokalan itu sendiri, yang akhirnya menimbulkan masalah ketika misalkan Sade nih, orang mana nih, Jakarta ya? Jakarta. Oke lah, Jakarta gitu. Terus pemerintah punya inisiatif, kayaknya deket rumah Sade itu mau dijadiin area ekowisata gitu. Asik kan? Tetapi udah ada nih master plan-nya, udah ada nih. Nih, kita punya rencana. Nih Sade, ada rencana kayak gini, pokoknya ekowisata. Sade mau nggak? Nah, kan sebetulnya manfaat ya. Tapi kan kayak itemnya, kan Sade yang lebih tahu konteks kelokalan seperti apa. Itu yang kemudian jadi luput. Dan ketika itu luput, akhirnya di situ masyarakat juga mempertanyakan gitu, sebetulnya manfaatnya kemudian apa untuk saya ketika aspek-aspek itu tidak dipenuhi. Jadi kelokalan, pengetahuan masyarakat yang lebih ada di situ itu seharusnya masuk dalam apa yang direncanakan, apa yang menjadi rancangan. Nah, itu yang kemudian tidak ada, akhirnya kan orang-orang lah terus apa manfaatnya untuk saya? Jadi akhirnya ya karena metodenya belum tentu benar dan dampaknya jadi lebih negatif. Is that what you're saying? Iya. Belum tentu. Belum. Ibaratnya gini, Sade misalnya ada tamu nih mau datang ke rumah Sade, tapi dia kayak semacam sudah punya niat, punya maksud. Misalnya gini, di samping rumah Sade kan ada lahan kosong. Saya punya rencana mau membuat kebun jagung di sini gitu. Padahal itu lahan Sade tempat tinggal Sade, tiba-tiba ada tamu yang sudah membawa rencana gitu, punya tujuan gitu, tanpa sepengetahuan Sade gitu. Terus pas mereka bertamu juga tidak unggah-ungguh ya istilahnya tuh, enggak. Kami bermaksud tidak menyampaikan dengan tepat begitu, dengan lebih ramah gitu ya, dengan lebih apa ya, misalnya kalau bertamu kan biasanya kita atau ngabarin gitu ya, kami boleh nggak datang ke rumah Sade gitu, mau bertamu gitu. Ini nggak ngasih tahu gitu, ujuk-ujuk datang aja ke rumah Sade bertamu gitu. Bisa jadi kan Sade lagi ada kegiatan lain, ada kesibukan lain gitu. Nah, mungkin bisa kita analogikan seperti itu ya, yang misalnya datang itu tidak ada pemberitahuan dulu gitu, terus tiba-tiba sudah punya maksud gitu. Jadi kira-kira PSN yang tadi proyek strategis nasional seperti itu kebanyakan sekarang dilakukan di Indonesia gitu. Jadi karena memang tadi sudah punya keistimewaan ya, kemudahan, jadi adanya power di situ. Jadi mau nggak mau dia datang dengan segala hal, sesuatu itu sudah punya niatan gitu, tanpa tahu Sade apakah nanti mau gitu kalau dibangun lahan kebun jagung gitu ya. Gitu. Jadi salah satu dampak negatifnya Jadi tidak ada pemberitahuan gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau mereka mau mencapai tujuan itu, tapi mereka jadinya dalam proses untuk mencapai tujuan itu kehilangan kepercayaan warga kepada mereka. Jadi si warga yang mempunyai lahan malah terobos aja gitu,
Iya, jadi Itu tidak salah satu ada, dampak negatif. jadi tidak ada informasi yang utuh disampaikan. Kenapa harus menanam jagung? Kenapa mereka memilih lahan rumahnya Sade gitu ya? Kenapa harus memilih lahan masyarakat yang ada di wilayah ini gitu untuk perkebunan? Hal-hal pertanyaan mendasar itu yang belum dijabarkan secara utuh gitu. Ya. Jadi memang langsung ada harus A gitu. Ya. Nah, kalau dampak negatif terhadap lingkungan, aku pasti yakin ada. Ya kan? Ya kan? Banyak sekali ya, Banyak apalagi sekali. kalau kita belajar kan salah satu pilot project kawasan pangan Nusantara itu kan di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Donggala di Sulawesi Tengah. Tahu Sade yang di Sulawesi Tengah di Palu. Nah, di situ tuh Desa Talaga. Talaga tahu kan? Kalau bahasanya tuh danau. Di situ tuh ada danau. Saya minta maaf nggak tahu geografi Indonesia, tapi boleh Iya, lanjut, Talaga, lanjut. ya Talaga kan atau kita kenal juga danau. Itu ada danau. Cantik banget sih di situ. Tinggal situ. Enggak sih, kita jalan-jalan kemarin ya. Lihat. Oke. Itu Desa Talaga tuh cantik banget. Di situ kaya banget ya Desa Talaga, banyak sebagai sumber mata pencarian masyarakat di situ. Jadi banyak ikan-ikan air tawar itu dipancing masyarakat. Ada yang dijual untuk pangan lokal, untuk kebutuhan keluarga gitu. Tapi tidak hanya itu, di wilayah selain Danau Talaga itu sendiri itu banyak hutan-hutan. Hutannya itu masih banyak, masih lebar. Oke. Nah, terus dari sini aku yakin pasti ada criticism. Jadi pasti ada orang yang merasa oke, ada program ini, oke, ada apa ya, sequence yang akan diikuti untuk pangan nasional dan pangan Nusantara untuk supaya tetap ada gitu ya. Dan mereka merasa ya gue bisa ngomong gini gitu. Nah, criticize apa yang mereka criticize dan ditekankan agar pemerintah bukan mengerti ya, karena pasti pemerintah udah mengerti duluan kadang-kadang, dan mungkin pemerintah akan consider gitu, jadi mereka akan pikirin dan dari situ mereka ubah supaya program ini bisa mencapai tujuan baiknya, tetapi nggak ada yang minimize dampak negatif tersebut. Do you wanna answer? Nah, Intan sekarang. Sebetulnya memang ada beberapa hal. Tadi kan masyarakat juga menginginkan adanya pembangunan, dampak positif di sana, dan kayak masyarakat juga memang sebetulnya sudah merasakan gitu. Ada dampak positif di sana, salah satunya kayak pembukaan jalan, which is itu memudahkan mereka untuk mengambil hasil panen mereka dari kebun, dan mereka sangat senang gitu dengan ongkos biaya pengangkutan yang jadi lebih murah. Mereka merasa terbantu karena oke, ini berkontribusi terhadap kehidupan saya. Tapi ada juga nih kritisisme kayak gitu ya yang dari masyarakat tanyakan, seperti tadi yang terkait dengan keterbukaan informasi, pelibatan, itu jadi satu hal yang masyarakat itu tanyakan. Sebetulnya bukan masyarakat itu tidak menolak, mereka ingin tahu sebetulnya ini tuh seperti apa sih, proyeknya itu bagaimana, apa sih yang bisa kita lakukan, andil apa sih yang kemudian masyarakat itu akan dapat. Apakah saya akan jadi pengelola, apakah saya hanya akan menjadi penonton, atau saya hanya akan menjadi bekerja saja di area itu, atau saya dapat bagian di garapan di wilayah itu. Itu kan yang kemudian dipertanyakan masyarakat. Masyarakat jadi ingin tahu. transparansi. Ya, jadi adanya transparansi, keterbukaan informasi itu yang jadi penting gitu. Jadi mereka juga ketika tahu, mereka paham apa kemudian yang bisa saya kontribusikan. Kita bisa kerjasama apa nih? Karena kalau misalkan kita sama-sama tahu apa yang akan dilakukan, jadi bisa saling berkolaborasi, dan masyarakat juga bisa ikut andil gitu di situ. Nah, kemudian juga hal yang paling mendasar lainnya itu juga yang dikeluhkan masyarakat itu bagaimana kemudian kepastian lahan. Jadi mereka kan sudah berkebun lama,
di sekitar wilayah tersebut. Ada di area yang memang berbatasan langsung dengan area KPN itu sendiri. Nah, mereka belum memiliki kepastian lahan. Jadi kayak saya berkebun tapi belum tahu nih apakah ini legal atau tidak. Itu juga kemudian yang jadi pertanyaan masyarakat. Karena takutnya ketika misalkan areanya sudah dibuka untuk KPN, mereka malah takut tersingkirkan karena tidak memiliki legalitas yang jelas begitu. Padahal kalau merunut sejarah, seperti area yang mereka kelola gitu ya, sudah kelola di dalam kawasan hutan, itu mereka sudah mengelola jauh-jauh hari, sekitar tahun 70 atau 80-an. Nanti mungkin bisa dikasih secara beberapa generasi tuh mereka ya bisa dibilang secara ya mungkin secara legal mungkin mereka merasa belum gitu, tapi mereka udah tinggal di situ ya kan. Itu secara existing memang sudah ada tanaman-tanaman yang mereka tanam, seperti kelapa dalam. Itu banyak sekali yang mereka tanam itu kelapa dalam. Jadi kita melihat kalau misalkan ada kelapa dalam, itu kan nggak mungkin ujug-ujug ada kelapa dalam, tapi itu ditanam oleh masyarakat dan itu sudah udah lama gitu, udah beberapa generasi. Jadi itu itu sebagai suatu bukti bahwa masyarakat itu memang sudah mengelola lahannya di area tersebut. Jadi itu juga kemudian jadi keresahan di masyarakat sendiri begitu, karena dengan takutnya karena mereka belum memiliki legal standing yang jelas itu, akhirnya kan mereka wah terus nanti saya gimana ke kebun lagi, apakah saya masih bisa ke kebun atau enggak, kayak gitu. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian harus diadres gitu oleh pemerintah. Karena kan kalau misalkan proyek ini mau jalan, itu kan harus memastikan bagaimana berjalannya satu kesatuan sistem ya yang ada di situ. Sistem sosialnya masyarakatnya harus ikut mendukung, masyarakat di situ juga akan merasa terlibat dan merasa aman gitu untuk beraktivitas, tetap bisa beraktivitas ke lahannya. Itu kan jadi suatu pendukung. Bayangkan kalau misalkan terjadi konflik, apakah itu kemudian akan bisa tetap berjalan kawasan pangan Nusantaranya? Kan tentu tidak, dan bahkan akan menimbulkan dampak lain, kosnya bahkan mungkin lebih tinggi begitu. Ya, Panjang ya. Ini I don't know, kayak sakit hati aja untuk orang-orang yang punya lahan kayak gitu. Ada yang lebih sakit hati lagi sebenarnya Sade. Jadi tadi yang Kak Intan ceritakan kan memang lahan-lahannya itu yang dijadikan KPN ya, kawasan pangan Nusantara. Itu tuh daerahnya kalau kita sebut tuh kayak area penggunaan lain, memang dia non kawasan hutan. Tapi bersebelahan yang memang bukan ditetapkan jadi KPN itu juga sudah punya masyarakat gitu, banyak lahan-lahan masyarakat, ada tadi kelapa dalam, ada tanaman seperti cengkeh, kemiri, tapi nggak masuk ke dalam areal KPN itu sendiri. Kenapa? Jadi masyarakat yang memang sangat dekat dengan area KPN ini tuh mereka juga ingin terlibat di dalam proses pengembangan KPN, karena pasti akan ada kecemburuan sosial ya. Areal yang cuma hanya berdekatan 300 meter di samping kebun mereka nanti diolah, dikembangkan, ada investor yang masuk, atau bisa jadi masyarakatnya bermitra gitu ya. Lalu gimana nih masyarakat yang mengelola kawasan hutan yang jaraknya hanya 300 meter? Mereka juga ingin mendapatkan legalitas ya, bagaimana mereka lahan-lahannya itu diakui bahwa mereka punya akses kelola begitu. Terus mereka juga bisa ikut serta dalam pengelolaan KPN begitu. Jadi kalau dua tadi posisi antara KPN dan daerah sekitarnya tidak diselesaikan ya, tidak diberikan jaminan akan tanahnya gitu ya, karena kan udah lama sebelum ditetapkan jadi kawasan atau ditetapkan sebagai negara saja masyarakatnya sudah di sana gitu, kayak sudah turun temurun, bercucu bercicit gitu. Jadi memang harus itu diselesaikan dulu sih, kalau tidak memang pasti akan ada konflik, kecemburuan sosial gitu. Itu sih kalau tidak diselesaikan makin sakit hati sih Sade. Aku bahkan mencari definisinya aja susah. Nggak ada yang dari artikel-artikel yang aku baca menjelaskan definisi KPN atau food estate dengan jelas, apalagi detail-detail yang harusnya kita sebagai warga ngerti. Karena kan
ya ujung-ujungnya kita yang warga negaranya yang nanti bahkan makan bahan pangan itu, ya kan ujung-ujungnya. Apa nih opini kalian itu main? What do you think? Iya, soal tadi apa? Safeguard Cancun. Cancun. Biasa. Mungkin kalau umum bisa tahu safeguard itu kayak rambut pengaman, kerangka pengaman biasanya ya, jaring pengaman gitu ya. Nah, Tekannya mati mau dibukain nggak? Sepi amat. Terus ngobrol aja dulu. Iya. Ada banyak tadi istilah yang sempat disampaikan sama Sade ya, ada safeguard Cancun, ada Red Plus ya, REDD gitu kan. Dua hal itu plus Desa Talaga ini tuh sebagai tiga ya, plus Desa Talaga tuh menjadi apa ya, saling melekat gitu. Kenapa saling melekat? Ternyata REDD itu atau Red Plus itu yang tadi sempat Sade sampaikan juga menjadikan Desa Talaga ini sebagai pilot project. Jadi Desa Talaga ini tidak hanya sekarang jadi pilot project KPN ya, kawasan pangan Nusantara, tapi dulu juga sudah dicanangkan jadi lokasi pilot project untuk REDD itu. Iya. Tapi ternyata kan gagal ya. Iya. Ternyata gagal. Salah satu kegagalannya itu yang tadi juga sempat disampaikan bahwa karena minimnya informasi, jadi tidak ada pemenuhan atas hak dan informasi gitu terhadap pelaksanaan proyek itu gitu. Karena kan Safeguard Cancun ya, salah satunya menekankan yang paling utama itu adalah apa? Pemenuhan hak atas informasi gitu. Nah, proyek REDD Plus yang waktu itu di Desa Talaga dan juga bahkan sekarang KPN itu tidak terpenuhi gitu. Jadi safeguard tadi atau kerangka pengaman ya terkait dengan pemenuhan hak atas informasi dan bebas paksaan itu tidak terpenuhi begitu. Dan kalau kita lihat sekarang umumnya proyek tadi yang PSN ya, proyek-proyek pembangunan memang sudah tidak mengindahkan soal pemenuhan hak atas informasi. Makanya Safeguard Cancun yang pertama itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Baik dari dulu proyek Red Plus yang di Desa Talaga maupun yang sekarang di KPN. Padahal sebenarnya dari Safeguard Cancun itu Indonesia tuh sudah mengadopsi, jadi ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga sebenarnya diadopsi juga sama pemerintah atau Gubernur Sulawesi Tengah, tapi akhirnya tidak jalan gitu. Kalau istilahnya sudah ada level ya tingkatan peraturan tapi tidak jalan di tingkat tapak. Kan ya kayak jadinya sayang kan. Iya, dan nambahin tadi Mbak Yusi, jadi sudah ada kerangka pengaman gitu ya, rambu yang Safeguard Cancun itu, kemudian memang gitu karena ini PSN, semuanya itu kan dapat memberikan kemudahan ya, termasuk kayak untuk melakukan perencanaan pembukaan lahan, itu diberikan kemudahan. Salah satunya ya jadi lebih cepat memang. Nah mungkin prosesnya tidak jadi partisipatif dan kemudian infonya menjadi lebih terbatas, tapi ada hak yang mendasar yang karena kita juga sudah meratifikasi gitu, harusnya si Safeguard Cancun itu tetap bisa dijalankan dong. Maka ketika pun ada kemudahan yang diberikan karena itu proyek strategis nasional, maka pemenuhan konsen informasi FPIC itu harus tetap ada dong, harusnya gitu. Jadi kayak mau PSN sekalipun seharusnya tetap ada gitu, walaupun ada kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk PSN. Iya, karena balik lagi ini menyangkut kepada hidup gitu ya. Iya. Itu menyangkut kepada hidup masyarakat, itu menyangkut kepada lingkungan itu sendiri. Jadi memang harus ada kerangka-kerangka gitu ya, pengaman gitu
tadi juga dibilang bagaimana meminimalisir risiko atau dampak. Nah, salah satunya sebenarnya safeguard Cancun atau sekarang yang sudah diadopsi untuk meminimalisir dampak-dampak dan risiko itu terhadap kehidupan kita, kehidupan masyarakat yang di lokasi proyek pembangunan, juga lingkungan hidup di sana gitu. What do you think sebuah pemerintah tuh bisa lakukan supaya program itu lebih baik? Mungkin kalau dari aku kasih analogi lagi gitu kan. Ya ini kan berkaitan dengan pembangunan ya. Misalkan Sade gitu. Ya. Inginnya pembangunan misalnya di area tempat tinggal misalnya bisa main skateboard misalnya kan. Inginnya itu gitu. Ternyata pemerintah tidak menangkap itu kan karena nggak ada suara ya, mestinya nggak ada suara aspirasi yang sampai ke pemerintah gitu. Sementara pemerintah juga pasti menjalankan pembangunannya ya BAU aja gitu, ujung-ujungnya mencari lebih meningkatkan ekonomi, tapi apakah memang sih itu sudah memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat gitu ya. Nah, gimana caranya? Tadi Sade ingin pemerintah membangun misalnya zona bermain atau skateboard gitu ya, pemerintah bisa dengar gitu. Dan bagaimana pemerintah juga bisa melakukan pembangunan itu. Nah, artinya adalah pemerintah harus mendengarkan ya aspirasi, harus memang datang langsung ke lapangan, datang langsung ke tempatnya Sade gitu. Sade butuhnya apa sih untuk pembangunan ke depan gitu ya. Jadi tidak hanya dianalisis atau menyusun atau study pembangunan itu di atas meja gitu ya, di depan laptop saja misalnya di daerah di Jakarta, di tempat tinggalnya Sade, ya udah kita bangun aja taman gitu ya, taman bermain saja gitu misalnya. Padahal mungkin anak-anak muda di sana butuhnya ada zona tempat olahraga misalnya ya main skateboard, ada buat berolahraga yang lain-lain gitu ya. Nah, ya hal-hal itu yang tidak terjawab gitu karena tidak inklusif ya. Tadi balik lagi kalau istilahnya itu kebijakan atau penetapan suatu bentuk pembangunan itu datangnya hanya dari pemerintah, tidak datang dari bawah, dari masyarakat gitu. Makanya bagaimana ini bisa ketemu nih, pemerintah punya rencana, tapi juga masyarakat tuh punya kebutuhan. Ini bisa ketemunya gimana? Balik lagi ya harus ketok pintu gitu ya, datang ke rumahnya, datang ke tempatnya gitu, datang ke desanya, menanyakan sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Balik lagi sebenarnya kayak KPN itu, apakah masyarakat ingin gitu menanam jagung misalnya kedelai di sana, padahal sudah berpuluh-puluh tahun masyarakatnya menanam kelapa dalam gitu ya, kelapa yang nanti diolah buat kopra gitu, tahu kan ya. Nanti dibakar di asap gitu, nanti kan kebutuhan macam-macam. Nah, mungkin bisa jadi masyarakatnya bukan butuh tambahan lahan buat nanam jagung, tapi bagaimana tadi misalnya kelapa dalamnya lebih berbuah subur, mereka akses untuk menjual kopranya lebih dekat, harganya bisa lebih tinggi di situ. Nah, balik lagi ke situ. Jadi bagaimana memang pembangunannya harus menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan warga gitu. Jadi memang harus partisipatif, inklusif gitu. Jadi ada pelibatan gitu dari tingkat bawah gitu. Itu sih. Kalau saya jadi pemerintah ya. Aku nambahin Yosi sedikit. 2020. Jangan lupa ya, Jangan lupa. nomor berapa, dapil berapa. Tapi aku juga sebetulnya sama gitu ya kayak Mbak Yusi. Cuma kalau misalkan aku jadi pemerintah, ya aku pengen itu kan peningkatan ekonomi, PDB-nya meningkat, PDRB-nya meningkat, masyarakatnya jadi lebih sejahtera. Sebenarnya kan ya pemerintah itu ingin meningkatkan perekonomian gitu ya. Tidak simpel, tapi itu bukan satu hal yang simpel, tapi itu Konsepnya bisa gitu ya dilakukan. Kalau misalkan ingin melakukan pembangunan, dapat dukungan, ya udah
pembangunan itu emang harus partisipatif. Ya udah, sekarang kayak kalau saya jadi pemerintah, saya pasti akan membentuk kelembagaan yang jelas. Kerjasama dengan masyarakat itu siapa, aktor-aktornya siapa, dilibatkan semua, keterwakilannya ada. Oke, dirembukan, maunya seperti apa, gimana kita biar bisa saling sama-sama jalan, biar kita bisa kayak pemerintah juga bisa kerja, bisa menggait investor, bisa mendatangkan investor ke daerah itu, tapi manfaat juga, masyarakat juga memperoleh manfaat yang besar. Jadi ayo kita duduk satu meja, ya udah langsung kita rumuskan seperti apa inginnya masyarakat dan juga pemerintah tuh ketemu gitu. Jadi kalau misalkan sekarang nggak sekarang sih, mungkin pada umumnya kayak ya masyarakatnya maunya apa, pemerintahnya kemana gitu. Jadi kayak nggak ketemu nih, orang yang satu belok kanan, yang satu belok kiri, gimana ketemunya? Nggak ketemu kan? Jadi kayak harus ketemunya ya di titik tengah. Masyarakat, pemerintah kalau mau cepat ya ajak masyarakat. Kalau nggak ngajak masyarakat, makin lama ini jadi jalannya. Terus kayak malah jadinya mangkrak, malah mungkin berkonflik. Jadi kayak coba kalau saya jadi pemerintah, saya tidak akan mengambil shortcut sih. Kayak aku nggak ambil shortcut, karena shortcutnya itu yang malah makin belibet. Itu lebih rugi kalau menurut aku, kalau aku jadi pemerintah ya. Dan kalau saya jadi pemerintah, jadi mohon dukungannya. Ini nambahin dikit sih sebenarnya, itu tadi ngomong Cancun Safeguards ya. I was there waktu itu. Nah, Cancun Safeguards itu kan dibuat supaya orang menerapkan, kalau mau menerapkan skema RIDD plus pengamannya itu harusnya apa aja prinsipnya gitu. Ini bukan urusan RIDD plus, tapi sebetulnya prinsip-prinsip pengaman itu di mana-mana seharusnya sama dan identik dengan Cancun Safeguard gitu. Itu kan ada 7. Iya, ada 7. Ada 7 waktu itu. Itulah yang harus diterapkan pemerintah gitu. Jadi kalau pertanyaannya siapa kalau jadi pemerintah harusnya gimana? Baca aja. Jalanin aja itu semua gitu. Itu ada transparansi, ada partisipasi, ada inklusi dan seterusnya dan sebagainya. Itu semua harusnya diadopsi menjadi suatu kerangka logis yang dikembangkan menjadi di luar hanya sekedar Cancun Safeguard atau apa dan seterusnya dan seterusnya. Karena kan nanti keluar lagi alasannya, oh Cancun Safeguard itu cuma buat red. Iya. Nggak gitu gitu. Dan namanya sedikit sayangnya sempitnya itu ketika karena proyek strategis nasional yang seharusnya kan yang diadopsi kayak Cancun Safeguard itu diadopsi untuk semua hal ya, untuk pembangunan tuh pakai kerangka itu. Nah di proyek strategis nasional tuh ada terkait dengan sedikit banget, tapi itu juga sifatnya tuh sangat jadi kayak reaktif gitu. Ada di situ kalau nggak salah, tapi nanti bisa dikoreksi, dicari lagi. Jadi kayak penanggulangan dampak sosial itu kan sifatnya setelah pasca. Jadi penanggulangan ngobrol dong dari awal. Iya, kan itu juga kayak di ujung nih, kayak capture-nya hanya di ujung. Harusnya kan dari awal, bukan penanggulangan dampak sosial atau nanti pokoknya kata-katanya apa gitu. Tapi kayak konteksnya seperti itu. Jadi melihatnya tuh sepotong. Dan ini kayak ya udah kita ambil dulu, baru nanti kita peduli gimana. Bukan dari awal, dari mulai perencanaan yang memang harusnya dilibatkan. Seharusnya itu sesuai dengan yang Cancun Safeguard itu tadi. Iya. Tapi ya ada 7 ya. Tapi kita tadi itu coba mengangkat yang paling mendasar itu kan informasi ya. Makanya tadi itu yang ditekankan sih. Adanya hak atas informasi, keterbukaan. Kayak tadi sebenarnya banyak ya, ada benefit sharing yang berkeadilan, harus ada rekognisi atau respect knowledge and IPLC, kayak gitu banyak sih, ada 7. Jadi sekarang Cancun Safeguard tuh harusnya jadi kayak struktur basic gitu kan. Betul. Jadi di semua skema atau proyek-proyek pembangunan sudah mengadopsi itu. Tidak hanya di RIDD. What do you think? Apa yang menurut kalian sejauh ini dengan apa yang kalian tahu perlu nggak sih? Iya. KPN itu sendiri. Iya. Menarik tadi yang saya disampaikan antara tadi food security dan climate change kan sebuah siklus. Jadi itu tepat sekali sih dengan adanya insecurity terhadap food, pangan itu kan salah satunya penyebabnya climate change ya. Ada kekeringan. Sekarang kan kita lagi kekeringan ya, lagi kelangkaan air ya karena musim kemarau berkepanjangan, akhirnya kurang air.
tumbuhan tanaman-tanaman pangan jadi mati, gagal panen gitu ya. Itu kan sebenarnya juga menjadi salah satu tadi penyebab kenapa si 8% itu bisa terjadi gitu ya. Kenapa bisa tidak terpenuhi pangannya, kenapa sih tidak terpenuhi gizinya. Karena tadi memang siklus gitu, dibalik tadi tidak adanya pemerataan ekonomi, tapi memang salah satu yang menjadi sekarang persoalan mendasar, isu mendasar yang kita sebenarnya rasakan climate change sekarang kan ya, panas, makin berkepanjangan, kekeringan, terus tiba-tiba di wilayah utara sudah mulai hujan malah banjir gitu kan, tanaman-tanamannya membusuk gitu, pangannya membusuk gitu ya. Di satu sisi yang di selatan ini kita Jawa kekurangan ya, malah gagal panen gitu. Jadi sebenarnya antara tadi insecurity dari pangan itu dengan climate change sangat dekat sekali gitu, memang sudah menjadi sebab akibat gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu gitu ya, tadi ketahanan pangan dan climate change, kita harus balik lagi sebenarnya ke konteks tadi lokalitas gitu. Bagaimana sebenarnya lokasi wilayah-wilayah lokal ini tuh bisa membangun kemandirian atau pangan sendiri gitu. Anggaplah kita bicara sekarang di wilayah urban di Jakarta, gimana kita bisa mandiri dengan pangan, dengan kebutuhan kita sendiri gitu. Anggaplah sekarang kita di urban, di kota minim lahan, tapi ada upaya-upaya yang bisa kita gunakan. Sekarang udah banyak ya urban farming gitu ya, dan banyak metode-metode yang bisa dilakukan. Kita bisa menyuplai kebutuhan pangan sendiri. Nah, itu juga sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat lokal ya, bagaimana mereka bisa berjuang terhadap sumber daya mereka sendiri, menghidupi kebutuhan termasuk pangan mereka sendiri gitu. Nah, balik lagi tadi antara KPN dan IKN gitu ya. Kalau kita bicara Donggala tadi sebagai lokasi pilot project KPN kawasan pangan Nusantara, dan lalu ada IKN, kalau kita bandingkan Donggala itu sekarang tidak lebih menjadi selalu secara ekonomi belum masuk ke dalam kategori juga daerah yang maju atau secara ketahanan pangan yang sudah tinggi, tidak gitu. Mungkin mereka masih struggling gitu ya untuk membangun ketahanan di wilayah lokalnya sendiri dibanding harus menyokong menyuplai pangan ke luar wilayah mereka untuk IKN gitu. Apalagi selain Dampelas itu yang ada di Sulawesi Tengah, Papua juga menjadi salah satu wilayah prioritas KPN. Apakah Papua juga secara food security mereka sudah bertahan di wilayahnya sendiri? Tidak juga kan ya, harus memenuhi kebutuhan wilayah atau ininya sendiri ya, pangannya sendiri gitu. Jadi bagaimana sebenarnya wilayah-wilayah ini tuh harus menggunakan komoditas lokalnya sendiri, pengetahuan lokalnya sendiri, dan menyediakan kebutuhan sendiri gitu. Karena balik lagi, kalau misalnya dibawa gitu ya dari Papua ke IKN, jauh ya, jangan-jangan nanti balik lagi food loss gitu. Iya kan, karena butuh pendistribusian bahan pangan yang sangat jauh misalnya ya, kan lagi-lagi nanti bisa jadi food loss gitu, belum sampai dikonsumsi tapi sudah membusuk gitu, misalnya kedelainya atau jagung. Kalau jagung mungkin bisa dikeringin ya, atau mungkin bahan-bahan lainnya yang jadi komoditas KPN seperti buah-buahan gitu. Itu sih sebenarnya, apakah kita daerah penyangga ini perlu gitu, atau sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah wilayah masing-masing itu sendiri yang harus diselesaikan dulu gitu, sebelum kita melihat IKN-nya. Dan menambahkan sedikit, yang harus diingat juga tidak hanya sebatas ketersediaan. Kan kita bisa secure itu ada beberapa hal ya yang harus kita lihat. Pertama, ketersediaannya. Oke, ada, tapi bisa nggak diakses? Ketersediaannya, aksesibilitasnya, dan juga pemanfaatan itu sendiri. Jadi sekarang banyak gitu food estate ataupun pangan yang kemudian dijadikan lumbung-lumbung pangan. Tapi memang
dibutuhkan di daerah itu. Kalaupun misalkan dibutuhkan di daerah lain seperti tadi, itu kan ada aksesibilitas juga. Jadi instead of membuat lumbung pangan yang besar, kenapa tidak menjadikan daerahnya itu sendiri yang lebih secure, lebih tahan dengan membuatnya lebih diverse? Ya memang konteks kelokalannya itu sendiri apa kekuatannya. Jadi apalagi kalau misalkan tadi berbicara IKN dengan jumlah penduduk yang masih belum banyak, baru ratusan ribu. Iya. Dan juga tadi yang indeks ketahanannya itu sendiri yang dari FSP, lupa aku nanti ada kepanjangannya, tapi kayak ya daerahnya itu bahkan justru si Kaltim ini yang kemudian akan dijadikan IKN, areanya itu jauh lebih secure dibandingkan daerah penyangga. Jadi kayak pertanyaannya, kenapa yang sudah lebih tahan harus disokong lagi dengan daerah, masalahnya bukan daerah yang ketahanannya, indeks ketahanannya tinggi, tapi justru indeks ketahanannya lebih rendah dibandingkan daerah yang akan disokongnya. Jadi dia yang jadi produsen tapi dia juga nggak dapat gitu ya. Iya, jadi dia lebih tahan gitu. Dan balik lagi, dia produsen tapi yang mereka butuhkan harus dibawa ke lokasi lain, padahal di dalam daerah sendiri sebenarnya masih sangat butuh itu gitu. Jadi bagaimana mengutamakan yang ada di wilayah ya, di konteks di lokal itu sendiri gitu. Iya, jadi menurut aku emang ada cara-cara di mana manusia bisa jadi lebih baik secara fisikal, secara nutrisi mereka yang mereka dapetin di dalam badan mereka, dan mungkin mental bahkan ya, dengan cara menyuplai bahan pangan mereka sendiri di lahan mereka sendiri. Is that possible? Iya. Sangat mungkin. Sebenarnya kan tadi IKN ya, kan orang-orang yang dipindahkan banyak juga dari Jawa ya, dari Jakarta, yang pasti juga sudah tahu gitu bagaimana mereka mencoba berkebun di area sempit gitu ya, atau yang tidak punya lahan, memaksimalkan pekarangan. Itu harus bisa dilakukan nanti di IKN gitu ya. Mereka bisa sangat bisa mempraktikkan pola-pola pengelolaan lahan seperti itu gitu, tanpa harus bergantung kalau ke wilayah-wilayah lain gitu ya. Sebenarnya karena secara umum juga udah menjadi lifestyle kan sekarang untuk berkebun, memenuhi kebutuhan pangan sendiri gitu. Akan sangat bisa nanti dilakukan bagi orang-orang urban, orang-orang Jakarta yang nanti akan dipindahkan ke IKN gitu. Mereka mempraktikkan pola yang sama di sana gitu. Atau bahkan nanti kan misalnya disupport dengan rumah dan fasilitas atau lahan, akan sangat bisa nanti dipraktikkan di situ dengan luas lahan, bahkan lahannya lebih luas kan yang ada di IKN gitu. Iya. Jadi sebetulnya yang menjadi menarik ketika itu jadi suatu solusi inovatif gitu ya. Ya. Ketika misalkan ini kan paradigmanya yang sekarang ini masih menggunakan kita kekurangan pangan, kita butuh makan. Gimana ya datanginnya? Oh yaudah, kita produce dari lokasi yang jauh gitu, atau misalnya tidak di tempatnya. Karena kalau misalkan kita berkaca ke COVID juga gitu ya, bagaimana suatu daerah itu lebih resilient, ternyata ketika mereka bisa memenuhi pangannya sendiri. Misalkan kita lihat daerah-daerah yang pinggiran, yang di desa, mereka tetap bisa loh untuk memenuhi kebutuhan pasca waktu kondisi yang darurat. Karena kenapa? Mereka bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Coba kita lihat orang-orang di kota. Yang di kota itu kan lebih tergantung. Karena misalkan supply-nya itu banyak yang dari desa atau daerah-daerah penyangga sekitarnya. Jadi jadinya ketergantungan. Nah, justru kemudian IKN ini tuh jadi menarik kalau misalkan benar-benar bisa menjadi kota yang hijau. Kota juga yang diciptakan bagaimana food security-nya itu bisa terpenuhi oleh dirinya sendiri. Bisa banyak gedung dibuat. Urban farming yang kemudian sudah ada banyak, sekarang ada. Yang perlu itu adalah tinggal difasilitasi. Bagaimana kemudian ruang-ruang itu ada
untuk orang tuh bisa melakukan urban farming di sana. Kemudian metodenya yang lebih canggih. Bukan ini balik lagi ke yang ya tradisional BAU. Kalau seperti itu kayak ya kita kayak nanam kayak biasa. Which is itu jadi sangat menarik ketika IKN yang dibentuk, yang dibangun itu menjadi kota yang lebih resilient, kota yang bisa menghidupi dirinya sendiri dengan ya urban farming yang memang bisa dilakukan setiap orang. Which is kayak orang-orang kota juga pada pusing kan, healing bisa tuh kayak misalkan sambil habis dari rutinitas itu bisa jadi satu hal yang healing atau menenangkan gitu ya farming itu. Jadi dilihatnya harus sebagai suatu inovasi yang bukan menghadirkan inovasi yang suatu solusi yang kolot gitu. Tapi kayak ini kita mau buat satu ibu kota baru, harusnya lebih breakthrough-nya lebih banyak gitu, bukan yang BAU aja. Apalagi juga kayak sekarang kan perubahan iklim gitu ya, which is kalau misalnya kita nebang lebih banyak hutan untuk kebutuhan apapun, itu termasuk kebutuhan pangan, itu kan memang akan berkontribusi terhadap meningkatnya emisi gitu ya. Nah, bukan gimana caranya kita buka lahan kemudian bisa ditanami, tapi solusi apa yang bisa kita lakukan secara kolektif misalkan ya, itu kan di satu kota yang bisa sustaining kebutuhan kita sendiri. Ada pemerintah tuh punya program kayak lahan pangan berkelanjutan di setiap kota, itu biasanya ada tuh kayak gitu. Kayak ada sepetak sawah, cuma kayak ayo dong, IKN nggak boleh BAU, bukan kayak gini nih yang harusnya ada di IKN gitu. Hal yang lebih breakthrough itu lebih menarik dan jadi bentuk suatu, kalau misalkan secara komunal bisa jadi bentuk social cohesion juga gitu di kota yang udah hilang. Iya, tapi kalau dari jargonnya IKN kan dia bilangnya tuh kayak smart city, eco friendly itu kan. Nah, ya forest city. Nah, harusnya tidak hanya sebagai jargon atau sebagai slogan-slogan aja gitu. Itu benar-benar dilakukan teknologinya gitu ya, inovasinya gitu. Itu harus benar-benar diterapkan sih. Dan itu sangat bisa. Ini kan dari dalam tahap perencanaan ya. Jadi akan sangat bisa merencanakan hal-hal dan sesuatu yang lebih inovatif dan lebih friendly gitu, lebih eco-friendly gitu. Jadi tidak hanya sekedar slogan atau jargon saja gitu IKN, apalagi digadang-gadang juga sebagai pendekatannya kalau nggak salah tuh intinya berkontribusi untuk pengurangan emisi ya, volumetric untuk IKN gitu. Harusnya sangat bisa gitu. Sekarang memang dalam tahap perencanaan ya gitu. Jadi memang harus dikuatkan di perencanaannya. Ya, aku senang sekali kalau kalian bisa jadi narasumber aku untuk ilmu baru. Dan oke, teman dulu. Terima kasih. Thank you so much. Ngobrol panjang. Oke, teman Lia, hari ini kita berdiskusi banyak dengan Kak Yosi dan Kak Intan. Thank you for your time. Untuk teman Belia, have a happy day and thank you for listening. Bye bye.